Oke. Memang kita lihat lagi kali ini para pemain dari tim Infinity KH masih berpegang teguh dengan adanya seorang Granger. Yap. Masih sabar dia. Ternyata win rate Granger nggak terlalu baik ya di MSC kali ini ya. 7 kali di pick 28,6% untuk win rate-nya. Sedangkan yang tadi gue pikir Benedetta akan menjadi seorang jungler, ternyata jungler Weeknight akan Ya ini Benedetta Gold Laner Granger. sih. Iya, Benedettanya akan jadi gold laner. Dan Baxia, hero terakhir dan juga lapu-lapu. Lapu-lapu Met. Lapu-lapu Met ini bakal benar-benar seram. Dan bahkan kita lihat KYE menggunakan coba di arah gold lane. Dan dari seorang Met-nya ini dia akan menggunakan lapu-lapunya kembali. Ini Tapi lapu-lapunya ini- yang ngeri banar loh. Ini wise band banget sih dari seorang Agi untuk melawan band terhadap Jawhead dan juga Uranus. Memiliki edge kali ini. Game yang kedua dengan menggunakan Benedetta Popolen Kupa Selena Granger Baxia akan melawan Bigetron Alpha dengan Cecilian Choglu Yisun Shin Lapu-Lapu. Yes, benar banget. Dan kali ini dari kalian berdua, dari Traffic kita nggak ngomong Indo Pride atau apapun, tapi dari Traffic, Profesor KB, jujur. Wah ini Bigetron Alpha bisa counter ini sih, bisa counter control laning dan mappingnya Infinity Edge dengan satu Yisun Shin ini. Atau Oke. juga Bigetron Alpha untuk late game. Oke, Ya late game sure. gua Bigetron Alpha dengan ada Cecilian apalagi membuat gua kayak melihat mereka tuh pede banget dan bahkan para pemain Tapi Dreams Glue wow. wow. Wow, ini reverse psychology lagi nih ketika kita selalu melihat Bigetron Alpha dengan EXP laner Glue, tapi kali ini untuk sekarang Dreams dengan sebagai roamernya dia menggunakan Glue. Dreams. Makanya gue sama KB tuh, ini mungkin jarang terlihat di scene MPL ya, tapi ternyata bakal coba dipaksa satu buah lele, masih ada flicker digunakan lagi. Dreams dipaksa menggunakan flicker di menit-menit awal, selalu dipaksakan. Tadi ubur-uburikan lele hampir saya terkena kepada Max, dan kali ini KYE dan juga OP saling berhadapan di atas sana. OP-nya udah sekarat, KYE juga udah sekarat, tapi mereka nggak mau overcommit karena first blood sangat berarti bagi kedua tim. Bedanya kayak flicker, OP ini bakal execute, bakal lebih untung dari seorang OP. Tapi lihat, Matt di depan sana bakal coba untuk nahan retribution dan dia benar-benar nunggu sampai darah dari minion atau darah dari seorang jungle-nya itu pas dan tepat. Pas dan tepat. Seperti dengan kelakuannya KYE kali ini pas dan tepat karena Dreams. Kali ini Dreams udah skalatul maut, apakah first blood dapatkan? Dan first blood bisa diamankan oleh Senpai. Dengan Senpai. Garote last hitnya dia langsung mengamankan poin pertama untuk Impunity Cats. Again and again Impunity Cats selalu mengamankan early advantage yang mereka miliki. Tapi Bigetron Alpha kali ini Matt di arah bottom lane terkena lele lagi dan bakal coba dipaksa. Karena tidak soliter langsung menumbangkan jiwa dan raga dan termakan jiwa dari seorang Matt di arah bottom lane. siapa yang cita-citanya makan lele? Saya. Waduh, banyak ya. Karena lele itu enak. Ya, tapi emang balik lagi ya, Selena ini memang selalu mengejutkan untuk side laner yang agak sedikit meleng dengan keadaan HP yang sangat minim. Iya, karena tadi terbuai. Apalagi kalau misalnya side laner yang lagi buy one situation ya. Iya. Dan lihat ternyata Max di depan sana. Hampir terkenal lele di pasar begitu saja. Terasa digunakan langsung Alex final blow dan Max-nya tertangkap. Nggak bisa kemana-mana, nggak boleh bola maunya digoyang. Bahkan terlalu slow untuk kabur ke arah belakang. Iya. Terpick off Max kali ini disusul dengan Turtle yang diamankan. Dan kali ini ubur-uburikan lele berserta dengan Tata Dead Sonata membuat seorang Matt yang harus tumbang untuk kedua kalinya. Oke, what happened, Matt? Dia dapat bottom lane, bakal ada pertukaran. Bakal coba diambil satu buah turretnya. dipaksa. Karena lihat dipaksa begitu saja. Ada Kupa dengan cukup cepat menggigit turret. Bahkan sampai tumbang kali ini, Profesor. Iya, bahkan coba untuk ditukarkan begitu saja. Nggak bisa. KYE Rainbow maksa untuk mengambil outer top turret, tapi kayaknya nggak cukup untuk sekarang. Pertukaran kali ini lihat Fatma Buffet bakal diadu. Diambil kembali White Knight dan bahkan Max dilepasin, ditinggalin begitu. Sama-sama ditinggalin. Iya, ini mirroring gameplay sih. Iya, karena kalau nggak ditinggalin ini bakal lebih jadi keuntungan untuk tim dari Infinity KH yang udah pasti tahu kalau menit segini para pemain muncul lagi. Hampir aja dicolong gue Bapak kayak gini. Brave Fighter setelah dikeluarkan begitu saja tapi ternyata Matt-nya masih bertahan di arah bottom lane, Gio. Iya, dan di top lane-nya juga ada OP dan juga KYE yang terus berjibaku tanpa ada rasa ampun. Mereka mencoba untuk melakukan setup kembali, apalagi ditambah ada Senpai dan juga KYE di sana. Hati-hati kena ganking KYE. Oke, tapi ingat
Kali ini TY udah ngebuka trapnya di sana. Bakal ada OP, bakal coba dipaksa. Dikit begitu saja. Pistol dulu dan ternyata terhentikan pergerakannya. Tapi itu ternyata adalah jebeting dan KYY menghindari semua dead sonata yang dikeluarkan oleh seorang White Net. Langsung ada anak-anak Kici di sana dan ternyata Dreams memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tadi udah ubur-ubur ikan lele yang terkenal lagi dari seorang senpai ke arah Dreams. Membuat Dreams harus komit untuk pulang. Nggak boleh melakukan vision ke bawah ataupun ke arah top lane. Karena daripada tanknya harus tumbang lagi, nggak ada yang bisa membuka vision lagi nantinya untuk tim dia. Benar, Di bawah 5 tapi Infinity KH benar-benar maksain 2 outer turret dari bagian top dan bottom lane-nya benar-benar hancur sih. Oke, mencoba untuk bertahan. Ada satu buah trap di sana. KYY harus keluarin satu hit. Nah, baru keluarin satu Heptasis. hitnya, heptasisnya akhirnya jadi. Dan bahkan rotasi dilakukan menuju ke arah tapel yang terhormat di arah top lane sana. Lele terhadap seorang Rainbow masih menahan trigger disiplin untuk satu buah. Purified tapi turtle diamkan oleh seorang Bull. Mes di sana masih mendapatkan satu buah tambah dari seorang Lelenya kali ini. Grabnya korek dan this is it. Lele bukan sembarang Lele. 2 jungler dari masing-masing tim harus tumbang. Senpai benar-benar sangat baik sekali. Wave Dragon ke arah seorang Boom kali ini belum bisa menumbangkan seorang Boom. Dan KYY harus mundur terlebih dahulu karena sudah tidak memiliki Wave Dragon. Oke, karena tebel banget. Baxia udah tebel ditambah buff turtle. Iya. Dan bahkan level yang sama. Ini bakal berat banget. Dilewati begitu saja. Tergigit oleh seorang serigala. Dance berada di garis depan. Mencoba mengcover pergerakan dari para pemain dari tim Bigetron. Apa dia top lane Senpai. Lelenya cukup menakutkan. Dan bahkan Boom gak bisa masuk ke dalam pergerakan dari tim Bigetron. Apa Max is coming. Max gak boleh seorang diri. Max harus berada di arah lane. Max harus terlihat oleh kawan-kawan. Karena kalau tidak berkali-kali Max diculik Profesor dan Gio. Iya, gue takutnya sebenarnya dengan permainan Infinity kayak gini yang selalu bersama-sama ditambah lagi dengan Senpai dan juga KYY yang selalu membuka vision. Ini membuat pergerakan dari Bigetron Alpha semakin minim. Ini yang bahaya banget untuk Bigetron Alpha walaupun ada Max dengan Mountain Shocker-nya. Ya tapi balik lagi sih dengan line up yang dimiliki sama Infinity KH mereka akan sangat strong memang di early game. Karena mereka juga punya popol kupa. 6 trap akan sangat membuka vision mapping yang dimiliki sama Bigetron Alpha. Namun balik lagi counter setup late game-nya Bigetron Alpha sebenarnya lebih ready. Yi Sun-shin dengan Mountain Shocker pasti akan sangat membuka vision untuk di late game momentumnya nanti ketika seandainya mid laner benar-benar turretnya masih aman ya. Jadi PR dari Bigetron Alpha adalah setidaknya mereka mengamankan mid lane turret utamanya ini. Ini Grangernya tuh lagi garuk kepala tuh. Oh iya benar, Iya. si Weak Knight. Iya. Dan bahkan kali ini technical pause issue dari seorang Impunity. Yap. Ya itu dia, kita memaksimalkan selalu ya kan. Prioritas untuk player. Prioritas Pasti. player, nomor 1. Fair play juga nomor 1. Jadi ketika mereka mengalami gangguan, ya di situ wasit kita, referee kita muncul menjadi pahlawan. Iya, referee kita yang ganteng kemarin ya. Dan kita bakal langsung balik lagi ke game untuk melihat di mana Infinity KH yang sedang mengungguli dari tim Bigetron Alpha. Oke, sudah ada brute force diamankan oleh OP. Tentunya ini menambah sustain untuk ke arah defense-nya. Oke. Ada Senpai lagi yang terus membuka vision ke arah teman-temannya ditambah dengan TY, combo wombo, pembuka vision, combo wombo, map. Oke, tapi ternyata lihat Max-nya terlalu depan, tergigit begitu saja. Udah seperti yang gue bilang, langsung saja habis Rawe terkena, tapi ternyata Matt di depan sana menggunakan fighters-nya. Alex Top point the flow, coba ngajak-ngajak Rawe terkena ke arah yang baik banget dari seorang kaya, tapi ternyata OP di depan sana mendapatkan double kill. Oh my god, pertukaran yang tidak cukup adil ketika satu celah yang diamankan oleh seorang KYY diamanin balik. OP mengambil kesempatan dalam kesempitan. 2 untuk 1. Ditambah lagi ada Turtle yang sudah hadir di lane of dawn kali ini di level kedua. Weak Knight mengamankan Turtle-nya, ditambah lagi ada Brave Fighter dan Matt kali ini mendapatkan membalaskan kill. dendamnya dari sang saudara kembarnya, langsung ditumbangkan, diketok palanya dan hancur lebur di sana tentunya Gio. Iya, dan OP juga mendapatkan kill tentunya arah seorang Matt. Ini pertukaran yang dibilang adil tapi tidak cukup adil. Bisa dibilang ini ada satu hal yang adil.
Karena habis buff turtle langsung dihilangin. Minimal ya kan. Minimal. Knife dikeluarkan begitu saja. Dan di depan sana dari mid lane Rainbow menjadi pilihan. Langsung dikeluarkan Bad Fist-nya untuk membantu heal dari seorang Rainbow yang bukan pelangi. Ya, itu juga nambahin dari pasifnya juga sih, mau tidak mau. Namun untuk yang sekarang masih menunggu momentum juga karena Rainbow kayaknya bakal OTW ke arah Winter. Otherwise itu aku nggak tahu Winter atau bahkan dia Opi langsung ke arah blow. belakang. Lihat Never Night-nya. Makan this by this-nya. Nggak habis-habis dari Opi. Itu jempol bukan sembarang jempol kalau bisa kita bilang ya guys ya. Iya bang, kalau begitu ceritanya mah. Dan tadi kita lihat dari senpainya hampir saja mendapatkan ubur-ubur lele. Tapi Max kali ini mencoba untuk menghilangkan seorang boom. Tapi Dreams yang terlalu offside di depan sana. Dieksekusi saja oleh seorang Opi. Menambah pundi-pundi killnya menjadi 5. Execute-nya nyangkut terhadap seorang Dreams. Dreams sudah break off 3 kali. Kali ini KY di arah bottom lane. Masih mencoba untuk mencari sedikit celah untuk seorang KYY. Tapi lihat, udah ada 3. Bahkan udah bakal di-cutting 4 orang secara bersamaan. KYY, where are you going? Waduh, tadi damage dari Rhapsody-nya udah cukup sakit sekali ke arah seorang KY-nya ditambah dengan Opi. 4 orang berada di bottom lane untuk menghajar seorang KY. Tapi 16 detik menuju ke arah turtle lane selanjutnya. Udah standby on position dari para pemain dari tim Getron Alpha. Lele ke arah belakang. Hampir saja terkena Max. Masih ada Opi. Ini terkena damage cukup banyak. Dan bahkan ditabrak salah seorang boom. Di dalam turret. Dan Sonata dikeluarkan. Main masih mencoba bertahan. Dan bahkan 1 poin diamankan oleh seorang Dreams. Cukup baik di sana. Digeser begitu saja. Flicker menuju ke arah seorang TY. Dan Prem Fighters di balik Flicker. Flicker di balik Flicker. Opi masih coba semangat. Masih coba seorang diri. Double Opi stun. versus everybody. Double stun dengan Never Die. Opi bukan sembarang Opi dari Bandung. Benar sekali. Beda dong, OP-nya bukan OP itu. Atau ya kan. Ini double P. Salah. Dari 1, P-nya 1. Iya, kalau yang itu dari Bandung, yaitu tim pas MIC dulu ya. Kalau yang ini tim dari Kambodia. Kambodia. Ya kan. Ini bukan Opi snake video berarti ya. Betul sekali, tapi kalau misalkan kita melihat yang sekarang ya dari deal damage, emang OP benar-benar optimal banget semenjak dia di gold lane. Dia dapetin momen advantage juga ketika 1v1 lawan KYY. Langsung juga untuk mengamankan turret, bahkan perbandingan melawan 3. Tapi untuk high ground memang kali ini Getron Alpha harus lebih consider. Jangan sampai malah mereka yang terculik dari way of dragon paksa. Kali ini apakah bakal mendapatkan OP? Langsung Alexa final blow, defensive dan 1 hit lagi. Kalau ada efek pasif dari Lightning Oh, tapi Dreamsnya seorang di depan sana. Sonata dikeluarkan masih bisa selamat. Masih ada anak kecilnya. Tergigit begitu saja. Dijiggle tapi ternyata Rainbow damage sudah mulai sakit. Rainbow udah dikasih sangat kau dan juga bad impactnya. Tamparannya seperti tamparan seorang mantan seperti Profesor KB ya. Betul sekali, langsung ngecap di bagian pipi sebelah kanan. Tapi kali ini Arrow benar-benar mengganggu dari bagian jungle. Dan tanpa ada kontes Impunity KH hanya akan mengamankan Lord yang pertama. Oke, Gio. Gimana Gio? Ini menurut aku Bigatron harus coba lebih sustain lagi mengarahkan ke arah late game. Karena kita tahu ada Cecilion, ada Yi Xunchin yang tentunya bakal lebih kuat lagi sampai ke arah late game. Dimana mereka ada hero scaling yang membuat nantinya kalau Cecilion dia memiliki stack yang lebih banyak, ya mereka harus berwaspada banget di Unity ini. Yes, benar banget. Dan ini Rainbow-nya harus dijaga dengan cukup baik sih. Maxnya agak sedikit kurang maksimal karena dia berada di posisi keberapa tuh dalam segi farmingan. Damage taken hanya mengeluarkan 22.000 saja. Dan bahkan 55.000 terima dari seorang Baxiamon itu belum cukup dari seorang mid-nya sendiri dan Maxnya sendiri. Oke, menuju ke arah bottom lane. Kalau terhormat menuju ke arah base-nya. Dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha kali sangat kuat lari keluarga oleh seorang Rainbow. Dikasih begitu saja. Lelenya hampir terkena sayap dari seorang Rainbow. Meanwhile ada KYY standby untuk melakukan freestyle dulu bos. Dan apakah berhasil kita nggak ada yang tahu kali sini ya. Iya, ada ubur-ubur lele cuma numpang lewat aja belum terkena pada siapa-siapa. Dan Lordnya sepertinya udah di-secure di arah bottom lane. Ada Max, ada KYY juga di sana. Tentunya Lord tidak akan bertahan lebih lama lagi. Oke, tapi di arah top lane sana lihat menuju ke arah seorang White Knight di sana. Flicker gak dikeluarin oleh seorang Meditan begitu saja karena masih ada seorang Dream. Lihat digigit begitu saja. Gak ada yang menarik, gak ada yang mengkawal. Dream masih bisa kabur. Flicker dikeluarkan dan Sonata pun akan coba dikawal oleh seorang KYY. Tapi belum bisa menumbangkan seorang Dreams yang cukup tanky kali ini walaupun terkena Abyssal Arrow-nya. Tapi memang belum lagi masih cukup tanky. Tapi Opi datang tepat waktu ada Winter Save the Day untuk seorang Rainbow. Bubin berasa di depan sana dan terjatuhlah seorang Opi. Dan lihat boomnya pun harus pecah. Tertampal oleh seorang Rainbow. Immortality masih ada. The freestyle dulu. Oh my god. KYY save the day.
What a play dari KYY. Benar-benar tendangan macan ke arah tarotnya. Menumbangkan seorang Weeknight. Dan Oh ditambah my dengan high end dry effect dari emblem asasinya KYY benar-benar turning back the point. Yes. Kali ini bakal dapetin satu momentum karena White Knight dia akhirnya ditumbangkan sedangkan OP ya dari tadi tidak tershutdown dengan 5 poin killnya. Kali ini lihat bagaimana Bigetron Alpha dengan defense, strong line up high groundnya, bermodalkan Cecilian dan bahkan kali ini kayaknya bakal diambil purple buff. Lihat replaynya bagaimana satu bawa Winter Truncheon save the day. Itu dia yang tadi sempat KB mention kayaknya bakal menuju ke arah Winter Truncheon untuk mendinai pergerakan dari OP karena Purify-nya benar-benar ditahan. Holy Crystal-nya udah punya. Greedy. Dan iya, ketika satu momen Snake Video dapetin dengan Jukunedu-nya, ya langsung ke arah belakang. Belumnya kali ini sampai di retribution sama seorang Max, tapi ternyata masih belum berhasil. Lele ke arah seorang KYY. Lelenya benar-benar sakit dan bahkan on point selalu. Ini baru Lele Kolius. Ini bukan Lele sembarang Lele. Benar, makanya jangan tremor, Kolius. Kolius. Restuir tau. Kolius. Jatuhnya agak kurang ajar. Iya, dan bahkan kali ini Ya, Orange ambil Buff sama diaman ke seorang Opi. Opi. Pantas aja dia berani ngelepas Cecilian melawan seorang Benedetta ya. Iya nih Benedetta bahkan priority pick ya. Dia juga melepaskan Chow-nya hanya untuk mengobrak-abrik seperti ini. Tapi dia bottom lane KYY. Dibalaskan dengan Bayram Kupa. Nah, cepatnya. Senpai belum tershutdown. Damdang Kupa. Kupa. Dan untungnya KYY nanti hidup kembali setelah Lordnya bakal muncul. Berbarengan lah kurang lebih ya. Iya, dan Matt di arah top lane sana bakal coba untuk nge-defense sedikit demi sedikit. Tamparan keras dari seorang Rainbow masih terlalu sakit. Dan ingat, Rainbow harus berada di belakang. Rainbow harus berada di posisi yang baik dan bisa memberikan bad impact tanpa harus tersenggol samsak. Bahasa lu. Gaul Sikut banget. rasanya. Oke, lihat tiba-tiba ada PTP ke arah belakang sana. Rainbow menjadi pilihan. Ada Opi di sana. Never Night akan dikeluarkan. Brave Fighters yang gak sampai karena kali ini Opi masih punya sayap. Iya. Sayap yang tidak patah dan Lord Ken-nya tadi udah menunjukkan bahwa Lord yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah line up. Lihat Dreams datangnya berkecil-kecil. Anak kici. Langsung disamperin, dia nggak datang seorang diri. Dreams menuju ke arah seorang Broom. Tapi ternyata nggak ada yang diambil sama seorang Dreams. Ketika tidak ada anak kecil, dia memilih untuk mundur. Opi, KYY terlihat dari samping. Langsung ada Mes. Tamparan keras. White Knight langsung sempat Zara. Satu dari PTP dari seorang Rainbow. Bahkan belum bisa menahan damage dengan cukup baik. Opi ke arah belakang. Dreams dikeluarkan. Dreams yang sekerat maut. KYY bakal dilepaskan begitu saja. Dreams pun harus hilang dengan satu buah execute. Dua hilang. Ditambah ada Bapak Lord terhormat. Dan Didi bencana untuk tim Bigetron Alpha. Di sisi lain ada Matt yang kali ini menjadi mata-mata bagi tim Bigetron Alpha. Memberikan informasi vision kepada teman-temannya. Dan ditambah juga ada Mountain Shocker. Membuat seorang Basia tumbang. Salah satu asisnya cukup baik. Tapi lihat Opi mengejar ke arah seorang Rainbow. Seorang Didi depan sana. Matt mau gak mau harus coba untuk membantu pergerakan dari seorang Opi. Didi Koi. Tapi kali ini Max yang sakarat dan bahkan tadinya mencoba untuk membantu. Ternyata niatnya baik. Tapi hasilnya kurang maksimal. Enggak apa-apa. Yang penting niatnya udah baik. Bantu seorang Rainbow. Benar banget. Walaupun hasilnya kurang maksimal, kali ini mereka dari Bigetron Alpha harus fokus melakukan defense terlebih dahulu. Karena 2 kali berturut-turut Impunity berhasil mendapatkan Lord yang terhormat Bapak Uji. Niatnya baik. Ya gitu, terkadang kita niatnya baik tapi Eksekusinya kurang. eksekusinya yang salah. Gak apa-apa. Yang penting udah niat nama itu dulu. Iya, di mana ada niat di situ ada jalan, Pak. Iya, entah jalan ke kematian atau keberuntungan. Lah bener gak? Ada dua tuh. Kadang ya begitu sih. Iya sih. Kita harus memilih satu daripada 2 jalan. Iya. Karena memang cuma satu jalan yang akhirnya kita tuju. Karena sesungguhnya cuma ada satu orang di hati kita, bukan dia. Ini sedap. Karena kita orang yang setia, Kalau ada 2, kamu harus memilih satu saja. sadis. Tapi kebetulan ini game yang kedua. Oke. Jadi Tapi harus yang menang tetap satu. harus dipilih ya, yang menang tetap. Tidak ada yang kedua, hanya ada yang pertama dan ini sedap. Opi. Oke, nah kali ini bakal coba untuk memberikan damage Opi dari belakang sana. Rainbow masih menjadi pilihan dan slash dikeluarkan. damage Shelley. Saat damage terlalu sakit, the well trigger yang salah. Dan bahkan ketarik, Benedettanya akhirnya bisa ditumbangkan. Dan bahkan Max bakal coba fokus di arah bottom lane menuju ke arah Bapak Lot yang terhormat dengan retribution dan tidak dapat inhibitor. Meta cuek. Gak ada yang dorong bareng sama Lord ternyata. Iya. Dan bahkan Brave Fighters ke arah seorang Senpai. Menuju ke arah Senpai. Terkenal Lele. Masih di depan sana seorang diri. Rainbow mengawal pergerakan karena lihat tamparan dari seorang Rainbow. Sakit benar. Stacknya kayaknya udah mulai banyak dari seorang Rainbow dan membuat 20 paling sedikit.
Sabar, jangan marah dulu dong. Jangan marah. Benar. Kalau Sebenarnya nggak ada yang marah. kaget aja. Kayak kaget aja gitu loh. Masa sih sampai 20.000? Masa sih 20 juta? Wah, banyak juga. Tapi Masa udah 20, sampai 20 ratus? wah 20 sampai di Fine Live kayak gini kan emang bener-bener kayak ketampar banget sih harusnya. Apalagi dengan penetration yang memang dimiliki sama Rainbow-nya sendiri dan udah sampai Athena Shield White Knight-nya dia bener-bener udah mulai harus respect dan harus lebih berhati-hati. Ini nyebelin banget Senpai lo. Sumpah. Parah. Selena Senpai ternyata Senpai gue liat mengerikan. ngeri banget. Pantasnya di band Selenanya. Ini nggak kalah sama Selena yang lain yang pernah gue lihat. Iya, seperti Seperti Selena Icha gitu. Tapi kalau Selena Icha tuh lebih licin, ngerti gak? dia lebih fleksibel Ya, sih. mungkin lelenya Bisa berenang-berenang 11-12 ya. Tapi Luminary itu bisa dia garote, soliter, garote gitu. Iya. Kayak pancar garotenya. Konser yang Lancelot jadinya. Kayak gua gitu dah pokoknya ya. Sebat. Lu kayaknya ke gini-gini ya, Fit? Ngikutin arus jatuhnya ya. Gue ngerti kok cara pakai garote gampang kan. Gue batuk deh gara-gara lu deh. Serius? Gue batuk lo ya. Serius. Tapi itu satu ROM item yang masih jadi pertanyaan siapa yang bakal dijual dan Senpai beli kalau gitu di late game nanti. Apakah dia bakal mengamankan item defense karena untuk 1v1 tentu dia sangat membutuhkan Athena Shield sih ke arah belakang. Rainbow kalau kena arrow kayaknya baru menggunakan Purify. Dari tadi ya dia tidak akan menggunakan Purify hanya untuk Electro Final Blow karena dia masih punya Badfish. Daripada menggunakan itu untuk Electro Final Blow, mending ketika kena Editor Arrow. Nah emang dia kan trigger disiplinnya bagus banget. Bagus bener-bener sebagus itu. Nah itu liatin tuh. Trigger disiplinnya OP juga sama. Dia juga ini loh, kalau misalnya dia kena lele dan posisinya aman, itu dia gak pakai. Purify-nya gak dipakai sama dia, santai aja. Kalau orang udah kinap kan, ya cie panik. Iya. Kalau gue sih kinap tengap. Iya makanya. Panik, tapi kalau Rainbow enggak, dia benar-benar kayak ya udah tahan aja sampai benar posisi nggak memungkinkan dia Purify sama Badfish baru dia kabur. Iya tapi balik lagi sih ini gameplay yang sangat-sangat disiplin dari kedua belah tim. Unity Cage juga sama, nungguin banget mereka nggak ada yang mau ngambil resiko padahal Unity Cage untuk pick off gameplay mereka bisa lebih memanfaatkannya. Ada Selena Abyssal Row, ada Bayram Kupa dari seorang TY dan kali ini setup Lordnya sepertinya malah sudah mulai diamankan untuk teman-teman di Green Alpha. Iya tapi ternyata di arah bottom lane dari seorang Rainbow bakal coba dapetin orang Open dan berhasil sepertinya. Satu lele. Ini Purify baru dimakan. Karena dia lihat potensialnya dan Purify 90 detik ke depan tidak ada lagi Purify untuk Rainbow. Itu yang gue bilang, dia masih nahan dulu tuh tadi tuh. Sampai ngeliat posisinya, oh nggak bagus dideketin nih gua nih. Mau disambut. Iya. Apalagi tadi ada Dead Sonata juga ya. Kalau misalnya dia nggak Purify mungkin bisa modern KB. Bener, udah modern KB, kayaknya udah punya Windtalker, bakal lebih buruk lagi ke arah belakang, bakal coba fokus ke arah White Knight dulu. Langsung ada OP, tapi ternyata damage-nya gak dikira. Damage terlalu sakit dari seorang Rainbow. Satu kali BTP, Prefector ke arah belakang, White Knight menjadi pilihan. Langsung ada grab, split, anggur kali ini. Dan bahkan Retribution-nya belum keluar, masih coba ditahan. Max-nya seorang diri oleh Pom. Lihat, coba dibalas dengan yang baik, langsung ke arah seorang White Knight. Kali ini, White Knight dapat satu buah poin pertama. Dapatkan Retribution dari White Knight berhasil menangkan satu buah Lord. Where are you, Max? Where are you, Max? Maxnya tadi ditahan banget sama seorang Boom, bahkan sampai melipir menuju ke arah mid lane di situ. Sedangkan Granger ya bahkan sudah mendapatkan Chow dan mendapatkan Lord. Dan kita lihat di shutdown, killing spree diamankan oleh seorang Max. Iya, zoning out yang sangat luar biasa dilakukan oleh Boom, tapi balik lagi kali ini Unity Cage kehilangan dua membernya. Padahal White Knight benar-benar sudah di aim target Lord. Udah Iya di-aim loh. banget. The Way of Dragon, Brave Fighters, ini benar-benar kayak all out semuanya hanya untuk White Knight. Gak ada follow up tadi. Nggak ada follow up. Nggak ada follow up, karena yang punya Retribution cuma Max doang. Nggak bisa apa-apa lagi Max-nya kalau misalnya Max-nya terlalu jauh. Dan tadi Queen Swings-nya juga sempat nyala sih. Ketika terakhir kali kita melihat Queen Swings-nya nyala itu ketika ditampol sama bad impact-nya Rainbow. Nah masalahnya kalau tadi menurut gua itu Max masuk aja nggak tahu kenapa. Karena dia udah punya satu buah Apocalypse Wings atau Queen Swings. Ya kan dia udah punya itu. Anda old school sekali ya. Apocalypse. Orang lama. Orang lama. Itu kan diganti baru nih sekarang. Teratur macamnya diganti begitu saja dengan satu buah skill. Yap. Menambahkan durability dan matnya. Benar-benar melakukan cutting minion sendirian hanya untuk membayar time ketika di arah bottom turret lane-nya. Kali ini Inhibitor benar-benar langsung di buying time. Wow, my God. Gila. 1 versus 3. Masih coba bertahan buying time mengeluarkan 9-nya masih coba untuk bertahan tapi ternyata tanpa lele. Matt versus
everybody. Waktu yang banyak diberikan dan berhasil menyelamatkan Bigetron atas Lordnya. Dan thanks to Matt kali ini. Keren banget strategi yang dilakukan oleh Matt untuk membayangkan. Uang nggak uang. Iya, uang Oh nggak mau, iya benar. Iya. Uang nggak. All out ke Lord X, all out ke Matt. Yes. Yes. 4 orang tadi ya. 4 orang. Dibikin sia-sia. Sampai lele juga tuh. Tapi ingat, terkadang ada satu yang kita suka lupa kalau kita sebagai jungler ataupun sebagai core. Apa tuh? Pertahanan terbaik itu bukan item defense, tapi menyerang. Menyerang. Karena kita sebagai core. Yes, beda. Dreams? Dreams, TYY terlepas begitu saja dan bakal coba dibunuh begitu saja dari serigalanya. Akhirnya Flicker Timingnya digunakan. pas banget. Timingnya pas banget dan para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini nggak berhasil mendapatkan TYY. Iya, thank you. Tidak bisa didapatkan oleh tim Bigetron Alpha. Kan tadi juga tidak ada backup damage yang dilakukan. Tapi sepertinya dari tim Bigetron melakukan setup ulang. Mencoba untuk mengambil beberapa objektif seperti buff. Tapi emang ini emang plannya Bigetron Alpha sih. Mereka akan main 40 menit ya udah 40 menit. Rainbow bakal lebih scaling. Iya. Dia lepas sepatu Rainbow tuh gue lihat. Kenapa? Lepas sepatu kayaknya. Dia mau bikin apa kalau misalkan dia lepas sepatu? Genius one. Kita jalannya pelan banget soalnya. Tunggu nanti kita lihat dari segi itemnya bapak-bapak ya. Kalau misalkan tadi kelihatan immortal ya mungkin bakal immortal. Tapi gak kelihatan immortal ya. Iya. Max yang malah jadi Immortal immortal. ya, Max. Max yang mulai immortal. Yang biar mungkin dia lebih berani untuk masuk daripada yang tadi dia ketahan sama zoning outnya boom. Oke, tapi kali ini kita lihat di arah top lane sana KYY menghentikan pergerakan dari roda komisi buta dan bahkan di sini papan target masih cuma keliling-liling begitu saja. KYY bakal coba untuk menyimpang Flicker untuk satu orang. Sudah bisa dipastikan KYY bakal ngeker satu dan bakal di freestyle dulu bos. Ada fun fact sebenarnya antara kedua tim ini ya. Kedua tim ini suka sekali bermain sampai late game. Impunity kayak emang gitu juga ya? Iya. Yang gue tangkap dari game pertama. Oh dari kemarin. Soalnya setahu gue Impunity kayak nggak pernah main late game juga. White Knight? Iya makanya dia agresif dari atas dan White Knight terkena satu ular. Nganggur tapi ada Matt di belakang sana. Lele belum ada dikeluarkan. Langsung ada boom. Bakal coba dihajar. Sepertinya dari seorang Matt tidak berhasil menyelamatkan satu. Dan lihat Brave Fighters-nya berhasil menyelamatkan diri dia dari seorang Lele. Bukan sembarang Lele. Lelenya saya sahabat tidak kena sama saya jadinya. Tidak ada efek stun sama sekali. Dan Betul. ngeri banget ya. Dan Lord yang ketiga ya? Keempat sudah hadir tengah-tengah lane of down kali ini. Tiga-tiganya dia mainin Impunity loh ya. Iya. Ini bisa jadi Biasanya yang keempat malah jadi buat lawannya. Biasanya. mudah-mudahan ya. Tapi kita lihat terlalu deras, terlalu dini, terlalu jauh. Tapi ini cepet banget sih, ya terlalu benar. cepat banget dan ternyata ini bisa diamankan. hampir saja. Enggak, terlalu terlambat. Matt datang dengan cukup tepat, tapi ternyata pedangnya terlalu berat. Grab anggur-anggur. Tapi kali ini para pemain dari Bigetron Alpha bisa memaksakan ke arah belakang. Boom masih menjadi pilihan. Rifista dulu bos dan gak berhasil. Dreams. What are you doing? Masih ada Kayaknya nggak ada salah satu para pemain dari Bigetron Alpha yang menyelamatkan diri dari Dreams. Overcommit. Oh my god. Ini bencana. Tadi flickernya udah digunakan juga oleh Dreams. Bahkan immortalnya pecah dan akhirnya harus menerima kenyataan bahwa Dreams harus tumbang sampai ke 1 menit ke depan. Ya 1 menit ini bukanlah hal yang cepat, ini adalah hal yang lama. Rainbow tas terlebih dahulu untuk membalikan momentum, untuk membalikan mental anak-anaknya dan bahkan Matt sudah punya immortality. Bayangin, lihat Matt, KYY udah punya sayap, maka coba digigit begitu saja. Dipukul dari satu buah serigalanya, tertampar, Lord mengamuk, ini tertarik sudah hilang. White Knight berhasil dapat kalau seorang KYY, tapi gak ada follow up damage. Kali ini di belakang sana bisa udah terputus dan bahkan diamankan Cecilia. Oh my god, ini bencana. Akhirnya Impunity kayak bakal masuk ke arah base dan decision. Game 3 Israel. Game 3 pertama setelah hari kemana? Hari pertama 2-0 semuanya dan Impunity KH For the first time. benar-benar menjadi tim pertama yang menahan Bigetron Alpha bahkan